Halo Soki-Soki di rumah, kembali lagi di podcast Meraki dengan saya Muhammad Gilang Setiawan yang biasa dipanggil Gilang. Nah, Soki di rumah, kita kembali kedatangan tamu yang begitu spesial nih. Nah, alumni kita di SMA 11 TV dan SMA 11 Negeri Padang. Nah, kepada Bang, silakan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dimas Bayu Kurniawan, saya biasa dipanggil Bayu. Saya merupakan alumni dari SMA 11 Padang dan ya, saya dulu juga join di SMA 11 TV. Waduh, alumni kita nih. Aduh, segan Bang, ampun Bang. Eh, Bang, Bang Bayu. awan. Bang Bayu. Walaupun alumni kita tetap segan ya kita alumni kita. Nah, Bang, pas Abang pertama-tama masuk si semasa balik tuh Bang, apa perjalanan Abang pertamanya? Awalnya tuh ya, abang tuh nggak tahu ya, sebelumnya di SMA 11 tuh ada ekskul multimedia ya. Apalagi itu SMA 11 TV, bang dulu nggak tahu tuh, pas awal kelas 10 itu nggak tahu kan. Terus baru kelas 11 dah, bang baru dapat info kan dari teman bang juga kan. Kebetulan dia udah join duluan tuh, si Abil dan lain-lain tuh. Oh, yang kemarin podcast itu ya Bang? Nah, iya itu dia tuh teman abang kan. Kebetulan dia tuh udah join duluan. Nah, abang dapat info dari dia kan bahwa pas pertengahan semester kalau nggak salah dia bilang tuh ada open recruitment di SMA 11 TV kan. Nah, jadi bang kayak tertarik deh pengen coba kan ekskul itu dan SMA 11 TV itu kan kayaknya bagus deh gitu loh buat perkembangan kedepannya gitu kan. Nah, ya udah bang join tuh, bang ambil bagian divisi kameramen. Oh, mengemaramin orang-orang itu ya? Nah, ya abang ambil divisi kameramen kan. Karena kebetulan bang bisanya di itu. Oh, yang lain nggak bisa gitu? Ya, Masih bagian bisa, editing ya? bang kayak ya standar lah gitu loh. Nggak terlalu jago lah. Lebih jagonya di situ kan? Ya lebih ahli di sana lah Wih, gitu loh. Makanya bang ambil di sana kan. Nah, ya gitu deh. Awal-awal join di SMA 11 TV kan. Pas selama abang masuk di sama TV itu, ada nggak momen-momen ancak yang bikin abang ceria atau ketawa-ketawa sama tuh? Oh, jelas, Atau malah bikin pusing-pusing karena banyak acara-acara gitu kan? Oh, atau banyak tuh. deadline gitu. Banyak, mulai dari yang bahagia sama yang bikin pusing tuh banyak tuh. Banyak tuh. Contohnya yang bahagia tuh karena kita tuh rame-rame kan di sana kan. Kita tuh udah saling klop lah istilah di sana tuh kan. Jadi kayak apa-apa tuh pasti kayak happy aja gitu bawahnya gitu kan. Walaupun emang kadang tugasnya banyak kan. Itu yang kadang bikin pusing gitu loh. Kayak kita dituntut kayak apa ya? Harus cepat dah, sigat gitu kan, harus ya pokoknya gitulah gitu kan. Cuman ya itu karena apa tadi? Kebersamaannya itu loh yang bikin itu yang jadi seru di sana gitu. Oh gitu. Oh ya, berita-berita di IG Mas Padang nih Bang. Abang ini pernah juara e-sport nih. Itu tuh egan kali aku. Aduh. Ya dulu ya emang pernah Bang. Pernah ya kan. Nah, ya. pas Bang sampai di juara e-sport tuh emang niat awalnya ala serius untuk seterusnya tuh gimana tuh Bang? Kalau yang waktu itu kebetulan waktu itu udah mulai masa-masa apa ya? Udah mulai kayak fokus buat jenjang lebih tinggi gitu loh. Jadi Bang nggak terlalu fokus banget sama yang e-sport ini kan. Cuman kebetulan gara-gara memang ada tawaran kan dari pembina waktu itu kan kayak coba deh ikut ini sekali dulu kan. Siapa tuh buat ya bisa lah gitu loh kayak apa ya? Siapa tuh ke up lah lagi kan skillnya gitu kan. Nah, Bang coba tuh panggil tuh teman-teman Bang kan. Kayak mau nggak ikut ini gitu kan, kita ikut turnamen lagi gitu kan. Ya hitungannya kayak penutupan kita lah sebelum kita lulus gitu kan. Nah, jadi kayak di sana tuh abang mulai coba calling teman-teman Bang kan kayak aduh yuk kita latihan gitu kan. Coba kan itu waktunya tuh cuman sebentar waktu tuh Bang bikin timnya tuh kayak cuman 2 minggu latihannya kan. Oh, latihan doang? Ya, 2 minggu latihan sebelum turnya tuh kan. Karena emang kebetulan betul tuh mendadak kan. Oh iya. Nah, habis itu kayak latihan tuh intens tuh latihannya kan. Nah, emang semuanya emang keinginan juga di sana kan, pengen ikut tur juga kan. Makanya di sana mereka serius semua tuh. Nah, latihan kan, kami mulai tuh belajar kekompakan, gimana skill apa segala macam gitu kan dalam bentuk tim gitu kan. Dan ya alhamdulillah kami bisa sampai final lah. Juara berapa tuh Bang? Juara 2 lah. Alhamdulillah di tingkat provinsi itu. Provinsi Sumatera Barat. Oh, mari kita apresiasi ya. Bagi abang-abang alumni kita yang telah menjuarai di bidang e-sport Mobile Legend ya Bang ya? Iya. Mobile Legend di tingkat provinsi juara 2 kali itu ya. Nah Bang, dulu gimana cara Bang ngebalancein syuting kameramen gitu Bang. Misalkan ada Bang di setelah acara kameramen. Tiba-tiba ternyata ada disuruh latihan untuk e-sport gitu Bang. Misalkan gitu. Nah, gimana Bang cara menghandle yang kedua itu Bang? E-sport tuh bisa dibilang dia tuh fleksibel ya. Iya. Dia tuh sebenarnya nggak terlalu menguras waktu kita juga gitu loh. Kan dia tuh bisa latihan secara online gitu kan. Jadi nggak harus kayak
kumpul banget gitu loh. Oh iya. Jadi nggak kemakan lah waktu kita gitu kan, bisa pas ada waktu luang kita latihan gitu loh. Dan waktu itu yang pas Bang jadi kameramen tuh waktu itu kerjanya nggak full banget gitu loh, nggak, maksud tuh mesti ada teman-teman lain kan yang backup gitu loh. Jadi ya pernah gitu aja sih, kayak ada waktu kosong kami latihan tuh mulai. Biasanya kami latihan tuh dari jam 7 sampai jam 9 tuh kami latihan tuh. Ya malam itu kami latihan tuh kan, karena ya kalau pagi kan mungkin tuh kami siang tuh kan sekolah tuh. Nah biasanya kan waktu luangnya di jam-jam segitu tuh. Nah ya udah kami latihan tuh di jam segitu kan 3 jam gitu. Misalkan sehari 3 jam gitu. Ya paling gitu aja sih. Ah iya. Kemarin SNBP Bang tuh lulus kan? Ya, Bang ikut SNBP kemarin. Di apa kan di kuliah di Unan ya, Universitas Andalas. Nah, ada nggak cerita Bang menarik nih? Kenapa Abang bisa lolos di situ? Oh ya, jurusan Abang kan sosiologi kan? Ah iya betul. Sosiologi nih. Ada nggak Abang gimana tuh menarik biar apa ya? Kenapa Abang memilih di sana gitu? Nah, jadi gini lah. Awal ceritanya tuh Abang tuh dulu kan pas sekolah tuh belum ada kepikiran buat kuliah gitu lah. Oh iya. Karena Bang emang target Bang tuh habis tamat SMA maunya kerja kan. Kerja langsung. Ya, maunya kerja, mau cari penghasilan sendiri lah gitu kan. Karena takut ngebebanin orang tua nanti kan kalau kuliah gitu loh. Ya, jadi kayak belum ada kepikiran gitu ke sana kan. Jadi pas ceritanya tuh pas Abang ikut apa namanya tuh? Multimedia ini kan, multimedia kan salah satu pembinanya ada guru sosiologi tuh. Nah iya. Nah kebetulan mau belajar juga kan sama bapak tuh kan, mau belajar. Jadi mau mulai tertarik tuh dengan sosiologi kan. Cuman mau belum kepikiran tuh buat kuliah tuh. Cuman kayak wah bagus nih sosiologi karena dia tuh memahami kemasyarakatan gitu. Oh iya. Lebih memahami sekelompok orang gitu lah kan, kayak ya itu ilmu yang main penting lah gitu, bersosial kita gitu kan. Nah, jadi kayak ya udah deh pengen belajar dulu kan, belajar itu. Habis itu iseng-iseng deh Bang coba buat ini ikut SNBT kan, ikut SNBT kan. Karena Bang kalau SNBP Bang nggak dapat kemarin tuh, soalnya Bang nggak ikut kan. Jadi Bang daftar lewat SNBT, Bang ujian tuh. Ya alhamdulillah Bang dapat tuh, akhirnya tuh di Unan sosiologi Bang ambilnya kan, di pilihan kedua tuh Bang ambil. Lulus ya syukur deh alhamdulillah gitu kan, dapat kuliah juga kan. Ya udahlah Bang jalinin juga ke sana kan. Cuma awalnya Bang mikir tuh, nanti kuliahnya gimana ya gitu, apa segala macam ya, biayanya gitu kan. Kebetulan Bang tuh join apa ya, daftar beasiswa ke IPK. Nah gitu kan, Bang lewat jalur itu Bang daftar kan. Bang daftar, masukin formulir data-datanya segala macam. Alhamdulillahnya lulus di sana gitu loh. Lulus kan. Satu kali tembak lolos langsung. Ya satu kali tembak kan lolos kan. Di SNBT Bang juga lolos, di IPK Bang juga lolos gitu loh. Ya syukurlah alhamdulillah deh gitu kan. Berkat doa orang tua juga lah gitu kan. Rezeki datang. Ya kadang ya itulah, rezeki kita nggak ada yang tahu kan. Awalnya kita plannya ke sini, tahu malah ke sana gitu loh. Ya karena Tuhan emang tahu lah yang mana yang terbaik dulu buat kita kan. Gitu. Kan awalnya Abang apa tuh di e-sport dan di media Smansas TV nih. Tiba-tiba kan Abang berbelok nih ke kuliah sosiologi. Ada nggak yang menarik bagi Bang, kenapa Abang mau memilih sosiologi ini? Karena yang seperti Bang jelasin tadi kan, Bang tuh lumayan tertarik sama jurusan sosiologi ini. Karena dia tuh lebih apa ya? Dia tuh banyak membahas tentang kemasyarakatan gitu kan, kayak masalah-masalah sosial apa segala macam. Kan bisa kita lihat juga sekarang tuh banyak masalah-masalah sosial yang terjadi di negara kita kan, kayak kemiskinan apa segala macam gitu loh. Jadi kayak Bang tuh tertarik buat bantu mereka gitu loh yang mengalami masalah-masalah sosial tadi kan. Seenggaknya ya walaupun Bang nggak bisa bantu secara langsung, Bang berkontribusi lah istilahnya gitu kan ke orang-orang tadi gitu. Itu makanya Bang milihnya ke sana gitu. Sebelum lanjut ke Bang, pasti Bang ada rasa serak kan, rasa ya dari tadi lah ngomong gitu kan. Minum kini kok makin maju lah. Makin maju ya? Maju. Apa tuh minumannya tuh? Minuman gini, nantilah kita kasih surprise nih. Oke. Jadi kepo deh. Randy! Itu baru tuh Bang. Kemarin di podcast sebelah kan Yanti. Itu. Di sini Randy. Ya, aduh. Minumannya dong Randy. Ini airnya, minum. Waduh. Wis. Silakan Bang. Surprise nih Bang. Surprise ini air murni, Mantap juga nih podcast nih. Ada airnya ya? Aduh. Minum semuanya. Jadi segar nih Lang. Segar banget ya. Ini kan jadi enak nih ngobrolnya nih. Daripada tadi tegang-tegang. Minum enggak? Sudah. Aduh nih.
ada sedikit komen nih Bang. Nah, apa tuh? Sejak ini kami kan mengadakan apa nih bikin SG kan tentang pertanyaan yang dikeluarkan oleh apa ya netizen nih Nah, untuk yang podcast bertanya ini gitu. ya kan. Nah, sejak abang masuk kuliah di Unan gitu Bang, ada nggak tantangan paling kocak tuh atau paling berat yang berkesan di hidup Bang? Tantangan yang paling berat gitu. Berkuliah di UNAN. Iya kuliah di Unan. Mungkin tantangan paling beratnya tuh ya adaptasinya ya. Kayak beradaptasi sama lingkungan perkuliahan gitu. Karena dunia perkuliahan tuh sangat beda gitu sama dunia SMA gitu kan. Kayak kalau SMA kita kan udah diatur gini-gini segala macam gitu kan. Kalau di dunia perkuliahan tuh enggak, kayak kita tuh bebas gitu kan. Kita harus ngatur diri kita sendiri. Kita nggak diatur Nah, lagi. kita kan sudah dewasa. Nah, ya, jadi kita di sana diajarkan bahwa kita yang punya diri, maka kita yang ngatur diri kita mau ke depannya gimana itu kan dari kita gitu. Iya. Nah, jadi gitu. Oh gitu Ya. paling berkesan paling itu ya. Mm-mm. Rencana abang mau lanjut ke dunia media, e-sport atau abang menggabungkan keduanya itu di sosiologi ini Bang? Di mata kuliah yang lain? Mungkin Bang kayaknya sekarang kayaknya Bang fokus ke sosiologinya dulu. Oh, kuliah Cuma dulu. kalau misalkan ada kesempatan buat gabung ke multimedia atau e-sport lagi, mungkin Bang pengen deh gitu kan kalau ada kesempatannya. Ya kan gitu. juara kemarin tuh kan. Ya, jadi kayak ngelihat orang tur sekarang tuh jadi kayak apa ya? Balik lagi deh semangat dulu tuh kan kayak, wah kayaknya asik deh kita join lagi kan gitu loh kan. Suasana remaja. Cuman karena sekarang belum ada kesempatannya jadi ya Bang fokus ke perkuliahan dulu gitu. Bang kan dulu kan kru Semas TV ini. Mm-mm, Kan di iya. depan kita ini kan kru Semas TV. Ya, Ada nggak sedikit pesan-pesan kepada kru Semas TV ini? Tuh Bang. pesan-pesannya mungkin kalian tuh lebih semangat deh di sini gitu kan. Karena percaya deh, abis dari sini ilmu-ilmu di sini tuh berguna loh buat kalian ke depannya gitu loh. Mau kalian mau lanjut kuliah atau kalian di dunia pekerjaan, ini nih ilmunya berguna loh gitu loh. Mau di bagian divisi kameramen, editor dan apa segala macam gitu loh. Itu tuh berguna gitu loh buat kita ke depannya gitu. Jadi ya, mumpung kita ada kesempatan di sini nih, manfaatkanlah kesempatan itu sebaik mungkin gitu buat kita ke depannya gitu. Kalau di sudah kru ini pasti kan ke seluruh siswa-siswi SMA Swasta Bang ya Bang. Hmm. Nah, ada nggak Bang pesan-pesan untuk SMA untuk siswa-siswi ini Bang di SMA? Buat siswa-siswi SMA ya. Tingkatkan deh prestasinya gitu kan, prestasi individunya tingkatkan gitu loh. Karena buat kedepannya kita tuh perlu nilai-nilai itu perlu gitu loh. Kayak misalkan contoh bagi orang yang mau kuliah lebih fokus lah buat ngejar perkuliahannya tuh kayak misalkan ikut tryout dan lebih perkuatkan ilmunya di Mapel yang memang dia tuh pengennya jurusannya itu kedepannya gitu kan. Mungkin diperkuatkan di sana. Atau mungkin yang bagi teman-teman yang mau setelah tamat SMA maunya langsung kerja ya fokuskan diri latihan gitu apa segala macam gitu. Jadi pas pendaftarannya buka kita tuh siap gitu. Ya, pengalaman Jadi kita yang nggak kaget gitu kan kayak kita nggak bawa apa-apa gitu. Tahu-tahu udah pendaftaran kan jadi kayak kebuang kesempatan tadi. Kan kesempatan itu cuma sekali tahun gitu. Iya, Kesempatan yang Nah, kan di sekarang game itu kan bagi orang-orang tua yang kurang di dalam bidang teknologi ini, pasti akan memandang buruk dunia game ini. Ya, itu. Apalagi kejadian-kejadian yang begitu marak terhadap game, seperti contohnya yang kemarin viral gitu Ya, kasus Bang viral kemarin viral kan, kan. iya. Nah, gimana nih tips abang nih? Yang awalnya abang dari dunia game nih, malah maju ke dunia perkuliahan, lolos dunia perkuliahan. Padahal game itu bagi bagi orang tua itu berdampak buruk nih bagi orang-orang luar sana nih. Gimana Bang tipsnya nih Bang? sebetulnya game tuh nggak selalu buruk ya. Game tuh sebetulnya yang kena tuh dari individunya sih. Oh, diri sendiri. Dari gimana individunya bersikap gitu kan ke game tuh. Sama kayak ibaratnya tuh kayak apa ya, kita tuh nggak bisa nyalain gamenya gitu loh. Karena jangan gara-gara banyak kasus orang viral gini-gini kan melakukan kekerasan gitu kan, jangan disambungin ke game gitu loh. Walaupun mungkin mereka sering main game kan, cuman bukan itu penyebab utamanya gitu loh. Emang penyebab utama itu dari mungkin lingkungannya atau apa segala macam gitu kan. Nggak selalu dari game gitu loh. Jadi mungkin apa ya, kita tuh harus bijak deh dalam menggunakan sesuatu gitu kan, atau dalam berkegiatan atau apa gitu. Kita harus bijak kan, kayak ya
harus tahu lah mana yang salah, mana yang benar gitu kan. Ya, kita kan udah dewasa. Kita kan udah dewasa tuh gitu kan. Pemikiran lebih maju. Jadi kayak ya nggak selalu orang-orang yang dari game tuh bernasib jelek gitu kan. Contohnya aja alumni di atas bang nih, Nah ya. Bang Rai sama Bang Putra tuh, mereka tuh dari game tuh loh, dari game. Oh, dari game, Iya Bang. sama kayak bang dari game. Akhirnya mereka tuh lulus di IPB. Nah. IPB loh, sekelas IPB dia bisa Ya. lulus gitu loh kan. Nah, bang ngikutin jejak mereka juga kan. Nah, ngikutin kayak itu ya bang lolos di UNAN gitu kan. Oh iya. Dan apa ya? Kalau misalkan kita lihat sekarang tuh gara-gara maraknya kasus yang itu tuh kan, Ya, kasus yang yang viral tuh kan. Kita bisa ambil contoh dari dulu deh gitu. Orang yang main PB dulu kan marah Iya, tuh. pakai black Main PB kan, tuh kan ya. marah tuh orang sampai rela tidur di warnet Ya, berhari-hari gitu kan, nggak berhari-hari kan. pulang bahkan sampai dimarahin emaknya kan. Ya. Itu kan nggak ada kasus setelah Ya, tuh ada kayak kasus orang ya. kasus penembakan atau apa Ya. segala macam kan nggak ada gitu kan. Itu tuh sebenarnya emang dari faktor individunya aja yang salah gitu loh. Gimana mereka bersikap kan, Iya, iya, gimana mereka mengambil dari itunya gitu loh ke diri mereka gitu loh. Jadi nggak dari game kok gitu loh. Oh, semua tergantung diri kita sendiri kan. Semua tuh dari kitanya, Ya. gimana kita bersikap dan apa segala macam gitu loh. Makanya apa ya? Kita tuh nggak bisa juga memandang game itu buruk gitu loh. Ya. Kita nggak boleh sih sebetulnya nggak game itu buruk. Jadi kayak seharusnya kita mensupport lah anak-anak yang mungkin memang bakat mereka di game kan, di game kan. Jadi kayak bisa tuh dari game tuh mereka mungkin bakatnya di sana, bisa dikembangkan tuh bakat-bakat mereka yang sering main game tuh kan. Karena kalau misalkan anak-anak yang main game tadi nggak dirangkul, nggak diapa, mereka tuh ya main game ya sekedar main game gitu kayak cuman ya bisa kita lihat kayak buang-buang waktu gitu Ya, kan, misalkan gitu kan. Cuma kalau misalkan mereka dirangkul, kita bikin kayak komunitas, ya apa segala macem gitu kan, bikin turnamen gitu. Jadi kan lebih berfaedah gitu loh, Ya, orang-orang tadi lebih berfaedah kan, dan mereka pun di sana diajarkan buat kompak dalam tim, gimana bersikap, attitude-nya, Jangan gitu kan. egois. Dan gimana cara mereka mengatur waktunya gitu kan. Dan abang pun dari pengalaman bang pribadi ya, bang kan main game tuh. Ya. Sejauh ini nggak ada tuh bang bermasalah sama waktu sekolah bang gitu, nilai-nilai sekolah bang, tugas-tugas bang segala macam, kelar kok, bikin kok tugasnya segala macam gitu loh, tuh buat juga gitu loh. Kan main game tuh nggak harus full dalam sehari itu kita main game itu kan biar jago gitu kan, nggak harus gitu loh. Kayak pas ada waktu luang misalkan kita ngerjain tugas dulu, gitu kan, ngerjain tugas kan nggak lama tuh, bikin tugas, udah selesai ya kita bisa tuh ngisi waktu luang tuh dengan main game tadi gitu loh, Ya, kita kan. main game kan, kita ya buat ya refreshing lah gitu kan dari udah capek bikin tugas tadi kan, nah kita refreshing tuh main game gini-gini kan, nah jadi kayak sebenarnya nggak mengganggu kok gitu, nggak mengganggu nilai akademis kita sama dari kegiatan yang tadi tuh gitu. Malah di sana kita tuh bisa jadi lebih berprestasi loh kalau misalnya kita emang bakat di sana kan gitu loh. Contoh bang, kayak bang ikut turnamen gitu kan, alhamdulillah juara gitu kan, kan lumayan tuh prestasi buat kita tuh. Itu tuh berguna loh buat misalkan kita mau kuliah, itu sertifikatnya berguna. Oh iya. Abang dulu pakai itu loh buat di KIPK gitu, abang masukin tuh sertifikat tuh. Abang dulu ada 2 tuh di ruang guru, 1 sama di ya SMK 9 tuh bang ada tur kan. Turnamen. Itu tingkat provinsi sama kota tuh, 2 tuh kan, kan lumayan tuh. Tuh bang masukin kan ada dimintanya yang buat prestasi anda apa gitu kan. Ya. Nah yaudah bang masukin tuh, karena bang mungkin kurang berbakat di akademis kan, mungkin bang kurang berbakat lah istilahnya gitu loh. Cuman bang tugas-tugas tetap om bikin gitu, nilai bang tetap bagus lah, cuman nggak sejago orang-orang yang nilai akademiknya tinggi-tinggi gitu kan. Nah, bang merasa bang punya bakat di sini, ya udah bang kembangkan di sana gitu, di e-sport tadi kan, bang kembangkan sambil nilai akademis bang juga bang tetap jaga gitu, biar tetap bagus. Nah, jadi ya gitu sih gitu loh, nggak berpengaruh banget kok game sama kayak kasus-kasus sekarang gitu loh, nggak gitu sih sebetulnya. Ya gimana cara kita menanggapinya aja sih. Tergantung diri kita sendiri ya. Iya, tergantung dari kita sendiri. Nah gitu ya. Nah seki-seki di rumah ya begitulah. Dunia game itu kita tidak boleh memandang remeh. Itu tergantung kita sendiri kan bang. Iya. Ya terhadap ya contohnya bang Bayu ini kan dia di dunia game. Awalnya dia main game e-sport di Mas Padang, tetapi dia beralih ke dunia perkuliahan nih. Dan lolos di UNAN nih. Nah, semoga Sobki-Sobki di rumah bisa mengikuti jajak-jajak dari Bang Bayu ini ya kan semuanya. Nah, Sobki-Sobki di rumah kembali lagi. Sampai jumpa nih Sobki-Sobki di rumah nih ya. Soalnya udah mulai
Nih Bang Bayu udah mau kuliah katanya kan. Iya. Nah, Soki Sukuni pamit dulu, Gilang ya. Bye bye. Bye.